Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Iman Agus Faisal di acara podcast FKIP Ceria. Pada hari ini kita kedatangan seorang mahasiswa dari Universitas Pekalongan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu Mas Husein Andrian Wicaksono. Oke, Mas Husein. Mas Husein itu dari prodi apa ya? Dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Oke. Jadi sangat cocok sekali dengan tema pada hari ini, yaitu kita akan membahas tentang sastra. Bagaimana sastra berkembang di wilayah daerah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan maupun Kota Batang di area Jawa Tengah. Oke, kita langsung saja Pak bincang-bincang pada hari ini. Ya, Mas Husein itu pengalaman berkarya dalam bidang sastra di Universitas Pekalongan itu apa saja? Bisa diceritakan itu? ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husein Andrian Wicaksono dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menceritakan sedikit atau mengulas sedikit tentang pengalaman saya di bidang sastra. Ya, pada saat kami menduduki semester 4, kami melaksanakan yang namanya itu pentas drama. Oh, pentas drama itu Ya. dilaksanakan di kampus atau di luar kampus, Mas? Di kampus. Oke. Ya, jadi kita menyusun konsep dengan adanya sutradara, lighting, editor, lengkap dengan tokoh-tokoh yang sudah diperankan dan sudah melalui pelatihan. Waktu pelatihannya itu membutuhkan waktu berapa bulan atau berapa hari atau berapa minggu maksudnya? Jadi kami melakukan pentas itu pada akhir pertemuan perkuliahan. Jadi kita latihan selama kurang lebih 4 bulan. Itu hampir 4 bulan, itu berarti mulai dari pengenalan karakter tokohnya, lalu pemadatan materi, lalu yang terakhir itu berarti gladi bersih ya, bener nggak? Iya. Jadi kita yang pertama itu pemahaman teks dulu, Mas. Oke. Pemahaman teks kita melakukan percontohan dengan kita membawa teks dan kita membagi karakter-karakter menurut ekspresi wajah atau yang cocok pada anak tersebut. Jadi kita melepaskan Iya. ekspresinya Iya. biar menjiwai. Oke. Sebelum kita lanjutkan dulu, saya mau tanya dulu, Mas Husein itu sekarang semester berapa? Ya, sekarang saya hampir semester 7, Mas. Semester 7 berarti masih ada tentang mata kuliah sastra atau udah tidak ada? Sekarang semester 7 ini. Semester 7 kita pengenalan lapangan, Mas. Jadi kita magang kayak PLP gitu. Jadi kita mengenal sastra. Sastra itu tidak hanya dari perkuliahan saja, Mas. Oh, berarti bisa di luar kampus juga bisa Iya. mengasah kemampuan kita dalam bersastra, baik Iya. itu menulis, Menulis, terus berbicara, itu Iya. juga bisa. ekspresi, seni peran itu. Ya, pengalaman sastra saya di luar itu saya pernah dulu saat SMA, saya mengunjungi sebuah prasasti Sojomerto Itu tempatnya di mana, Mas? di desa Rebang, desa Kecamatan Rebang, desa Sojomerto, Kabupaten Batang. Di desa Sojomerto. Sojomerto itu berarti Mas Husein itu melakukan apa aja? Ya, kita di situ kita melakukan observasi, Mas. Ya, kita menyelidiki tentang tulisan di sana kan menggunakan sebuah abjad Jawi. Ya, Jawi. Yaitu sebuah abjad yang lebih tua dari aksara Jawa. Aksara Jawa. Ya, dia menggunakan huruf Pallawa. Pallawa itu bentuknya itu bisa kayak aksara Jawa atau Ya. yang lainnya? Oh, Lebih tua lagi, Mas. Jadi aksara Jawa itu pada sekitar abad ke-19 atau yang lain. Kalau huruf Pallawa itu lebih tua lagi. Oke, itu kan pengalamannya Mas Husein di luar kampus. Ya. Kita kembali lagi ke kampus dulu ya, di Ya. internal. Karena kan ini kan podcast dari FKIP yang kita mau ulas itu seputar pengalaman Husein di area kampus. Oke. Sebelumnya kita minum dulu, silakan Ya. diminum dulu biar kita lebih rileks. Oke teman-teman, jadi ini bukan sponsor, ini buatan saya sendiri, yaitu ada wedang jahe. Kalau di
Jawa Tengah itu namanya wedang sari. Ini bisa menghantam tubuh kita dan menjaga imunitas kita dari serangan virus-virus, apalagi di masa pandemi seperti ini badan kita itu gampang terkena penyakit. Jadi solusinya itu bisa minum dengan wedang jagung. Oke, Mas Yan, kita lanjutkan tadi dari pengalaman Mas Yan memerankan atau melaksanakan kontes drama tadi. Berarti tadi sampai pelatihan. Ya. Kita ulas lagi aja. Pelatihannya itu tadi sampai mana ya? Sampai Pemahaman teks. Ya, pemahaman teks. Ya. Ya, jadi kita melaksanakan pemahaman teks sambil mencari tokoh mana yang tepat diperankan oleh masing-masing penokohan. Jadi kita mencari mimik muka, gestur wajah, gerakan, ataupun dari suaranya. Misalkan dia memiliki karakter yang agak lucu, ya dia memerankan tokoh yang tidak jauh dari kelucuan, biar tekanannya pas gitu loh. Biar menghidupkan suasana juga. Iya, menghidupkan suasana dan juga menjiwai. Ya. Kendala dalam pelatihan ketika pementasan drama itu apa aja, Mas? Ya, yang namanya kendala itu mesti ada, Mas. Yang saya rasakan saat kita melakukan pelatihan drama, terkadang ada anak yang masih belum hadir. Nah, itu yang membuat pelatihan menjadi terseok-seok. Ya. Misal, ya kita sudah membuat jadwal, semisal hari Kamis, itu ada salah satu anak yang tidak datang. Itu alasannya bisa bermacam-macam apa alasannya cuma itu aja? Ya biasa, Mas, alasan klasik. Oh, alasan klasik. Ya, pura-pura sakit tapi tiba-tiba di Ramayana. Oh, itu berarti penyakit di zaman sekarang ya, penyakit anak remaja. Ya, anak remaja. Ya, jadi kita sudah melaksanakan jadwal dan juga kita sudah menerapkan sanksi yang tegas, Mas, yaitu dengan denda. Dendanya berapa nominal, Mas? Ya, dendanya berupa uang dengan nominal 20.000 sekali tidak berangkat. Tapi yang namanya mahasiswa atau yang namanya anak remaja, ya gitu, sudah dibuat peraturan tapi tetap dilanggar. Ya. Welcome to Indonesia. Berarti itu penyakit ya yang gimana ya, yang sudah hal yang biasa berarti. Ya, yang biasa, tapi jangan dibiasakan, Mas. Iya. Itu akan menimbulkan gimana? Keterbiasaan yang membuat kita menjadi pematian karakter, Mas. Karakter kita jadi mati. Terus saya mau tanya, Mas, jadi kan ditarik dari permasalahan yang di pelatihan itu kan masalah kedisiplinan. Nah, Ya. itu berimbas atau efeknya itu dalam apa, Mas? Apakah Ya. dalam pelafalan atau apa? Imbasnya itu banyak, Mas. Jadi kalau kita sekali tidak berangkat, kan kita menyusun dari beberapa tahap. Yang pertama pemahaman teks. Dari pemahaman teks itu, jika satu orang yang tidak berangkat, maka otomatis orang tersebut tidak akan bisa memahami teks atau isi dari karakter tersebut. Dan dia juga tidak melakukan seleksi terlebih dahulu. Jadi bakat dia yang seharusnya bisa dikembangkan lewat pentas drama, jadi tidak bisa berfungsi lagi, Mas, karena dia tidak berangkat dan melanggar kedisiplinan. Itu kan dari permasalahan pelatihan ya, Mas? Ya. Oke, dari sekarang saya mau tanya masalah apakah dalam satu kelas ini yang memerankan satu kelas bukan? Ya. Oke, Nah, dalam satu kelas itu apakah ikut berpartisipasi semuanya menjadi pemain ataukah ada peran-peran sendirinya, Mas? ya, jadi kita di sini melakukan beberapa tugas. Ada yang menjadi tokoh, ada yang menjadi sutradara, komentator juga ada. Komentator, kenapa dibilang komentator, Mas? Ya, jadi komentator ini yang memperbaiki jika kita ada kesalahan, ya, yang membantu sutradara. Itu dinamakan komentator berarti. Ya, menurut saya sih komentator. Istilah menyuruh jenengan. Ya, komentator. Lanjut lagi, Mas. Lighting yaitu dengan dia mengatur lampu,
Nah, dan juga ada editor, dia mengedit apa saja yang direkam. Jadi kita rencananya setelah melakukan pentas drama itu akan diupload di YouTube. Oh YouTube. Oke teman-teman, yang dimaksud itu YouTube ya, bukan Yunus. Oke, lanjut lagi Mas. Ya, jadi setelah kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan mendapatkan tugas masing-masing. Jadi yang tim hore juga ada. Ini tim hore. Itu bagian di mana itu Mas? Tim hore pada saat pementasan hanya berfungsi sebagai penerima karcis Mas. Oh itu ada. Ada Oke. juga. Berarti kalau yang memerankan hanya membagikan karcis, dia tidak mendapatkan pengalaman ya Mas? Enggak, bagi saya enggak dapat pengalaman. Tapi kalau dia disiplin dan dia selalu ikut dalam latihan, dia akan melihat bagaimana peran aktif dari mahasiswa tersebut. Jadi dia akan berangan-angan, daripada dia hanya pelongo-pelongo, dia ikut menjadi bagian dari pentas drama, tapi dia justru tidak berangkat. Itu lebih baik dari yang tidak berangkat tersebut Mas. Jadi dia melihat, menyimak, tetapi hanya tidak berfungsi atau tidak berperan dalam pementasan drama. Intinya itu berarti proses ya Mas? Proses. Intinya proses. Ketika dalam suatu wadah itu teman-teman kita mau berproses bareng-bareng, ya otomatis hasilnya itu akan memuaskan, atau hasil yang akan kita inginkan itu akan tercapai. Oke. Ya. Lalu saya mau tanya Mas, kendala dalam pementasan itu mesti kan ada, karena kan otomatis ketika kita sudah latihannya keras gini, nanti kan hasilnya juga mempengaruhi. Ya. Nah, pengalaman dari Mas Hussein nih, waktu pementasan itu kendalanya itu apa Mas? Ya, saat pementasan itu pas saat pergantian lampu Mas. Jadi kita saat pergantian lampu itu kan gelap. Iya gelap. Terkadang suasana atau penempatan Propertinya apa? properti itu membuat kita kesandung Mas. Ini pengalaman saya itu Mas. Kesandung geblek kan nggak lucu Mas. Nah, itu pengalaman saya sampai kita berdrama. Berarti Mas Hussein juga mengalami itu. Mengalami. Dan juga suara-suara bising dari belakang panggung, kadang itu tim saya sendiri. Nah, itu membuat gaduh di belakang panggung, dan itu memecahkan atau membuat pikiran tokoh calon berperan ya. jadi buyar. Misal dia sudah melakukan pemantapan, jadi kita sebelum melakukan pentas drama, kita ada malam perenungan. Nah itu ini yang kita tunggu itu. Malam perenungan itu berarti kita merenungkan apa aja Mas? Yang kita... Jadi itu tujuannya untuk mendalami karakter. Jadi kita merenung dulu. Ya, ini pas belum? Oh, iya. Ini udah pas belum? Ini perlu diperbaiki apa enggak? Nah, di situ kita melakukan malam perenungan. Oke. Waktu pementas kan otomatis kan ada salah satu pemain atau beberapa kan kadang kan belum siap mentalnya Mas. Itu menghadapinya itu gimana? Apakah mungkin kan ada yang demam panggung, demam penonton. Itu menurut Mas Hussein mengatasinya itu gimana Mas? Ya, kita ada sempat blank itu Mas. Jadi kita melaksanakan yang namanya improvisasi. Dengan improvisasi kita akan membuat pementasan menjadi lebih berwarna dan tidak terpatok dengan teks yang ada berarti. Jadi kita melakukan improvisasi agar menghidupkan suasana dan tidak terlihat kaku saat pementasan. Oke, jadi teman-teman itu tadi seputar penjelasan dari pengalaman Mas Hussein ketika melaksanakan pementasan drama. Oke, saya mau tanya gini Mas Hussein, ini kan kita kan sedang di fase atau di masa pandemi seperti ini. Iya. Otomatis kan pembatasan sosial itu kan mesti ada ya. Ketika pembatasan seperti ini berarti pembelajaran sastranya itu bagaimana Mas? Apakah lewat Zoom atau lewat WA saja atau gimana? Ya menurut saya walaupun itu melalui platform-platform apapun, Iya. kalau yang namanya pembelajaran sastra itu harus bertemu langsung Mas. Soalnya ada prakteknya ya. Ya ada prakteknya. Jadi kalau kita hanya teori tanpa pempraktekan, itu hanya ada angan-angan saja Mas. Jadi kita hanya berpikir
wah ini kalau pas jadi gini gini gini. Tapi kan sastra itu tidak begitu mas. Ada yang namanya pendalaman ekspresi mimik muka ataupun apapun itu yang ada di dalam sebuah sastra. Oke. Terus masalah tugas mas, tugas kan sastra kan harus berekspresi nih lah. Mas Husen ketika dikasih materi itu dipraktekkan oleh dosennya tidak? Apakah hanya diberikan seputar teori-teori saja gitu? Kalau pada masa pandemi ini, jujur saya kurang pas itu mas. Penerapan sastra dalam masa pandemi itu hanya melakukan teori-teori, kita diberi materi tanpa pempraktekan. Jadi kita hanya dituntut memahami materi, lalu kita harus mempraktekannya sendiri tanpa dicontohkan. Ya, itu kendala yang sangat riskan atau yang sangat tidak baik bagi penumbuhan suatu karakter sastra. Oke, jadi teman-teman ini ada keluh kesah juga dari Mas Husen ketika masa pandemi seperti itu pembelajaran sastra kurang efektif ketika hanya diberikan materi saja, tidak diberikan prakteknya. Oke, mungkin kalau tugasnya mesti mempraktekkan kan ya? Yang mempraktekkan tapi kita tidak diberikan contoh secara langsung. Kita hanya diberi apa? Stimulus. Wah, stimulus saja. Iya, hanya diberi stimulus dan kita harus mempraktekannya sendiri dan itu menurut saya sangat wagu, sangat tidak bagus. Sangat tidak bagus. Oke. Semoga dari podcast ini nanti para dosen, para dekan, para petinggi Universitas Pekalongan mendengarkan keluh kesah dari Mas Husen agar supaya kedepannya itu pembelajaran itu lebih diperhatikan lagi. Karena menurut saya sastra itu sangat penting dan ini merupakan suatu peninggalan dari dulu, namun semakin kesini semakin hilang dan semakin tidak dikenang oleh masyarakat maupun kaum remaja yang ada di Indonesia. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi tidak Mas Husen? Ya, jadi sastra ini sangat penting bagi penumbuhan suatu bangsa karena tanpa sastra, tanpa sejarah sastra itu berkembang, kita tidak akan menjadi sebuah bangsa yang besar. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memiliki sejarah, mas. Oke. Ya. Menurut saya itu, mas. Oke. Jangan lupa nanti di like, komen, dan subscribe. Apabila kalian semua menyukai video kali ini bisa di like, kalau tidak suka ya bisa di unlike. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Semoga pada video kali ini bermanfaat bagi kalian semuanya, baik itu keluh kesahnya Mas Husen, pengalamannya, ceritanya Mas Husen, itu bisa kita ambil hikmahnya dari video kali ini. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.